Anda masih menyaksikan segmen Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Regional Banks masih bersama dengan saya Aneka Wijaya. Seperti janji saya di segmen sebelumnya, segmen ini kita akan membedah lebih jauh strategi mendorong kontribusi BPD demi pertumbuhan ekonomi RI yang ciamik. Dan saat ini saya sudah bersama lagi dengan Direktur Utama Bank Sumsel Bubble Ahmad Syamsuddin langsung di studio CNBC Indonesia. Dan kita juga masih tersambung dengan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman secara virtual. Saya akan langsung mulai ke Pak Sam. Pak Sam, pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau kita lihat di kuartal 3 ini melambat, demikian juga dengan daya beli masyarakat. Lalu bagaimana tren kebutuhan investasi dan daya beli di Sumsel Bubble? Ya, terima kasih Bu Aneka. Kalau kita lihat ya di Sumsel Bubble ini ada perbedaan dengan daerah-daerah lain ya, di mana kita lihat di sana itu banyak sekali tambang batu bara, kemudian juga di sana juga banyak sekali pertanian, ada kelapa sawit, karet. Dan sekarang karet sudah mulai bagus lagi gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan kalau nasional 4,9, kita ada di 5,08%. Artinya apa? Siapa yang menyumbang terbesar yaitu dari pertambangan. Kemudian juga dari sektor konstruksi dan lain-lain yang kita berkembang cepat. Nah inilah yang kita lakukan, bagaimana Bank Sumsel Bubble berkontribusi di sektor itu. Kalau kita lihat, saya belajar dari pengalaman yang lalu waktu pandemi. Pandemi itu konsumsi masyarakat tetap tumbuh, walaupun di sekarang ini ada kontraksi di konsumsi masyarakat di Sumsel. Tetapi ini adalah bagian kami, kekuatan kami untuk memberikan masukan atau melayani masyarakat. Insya Allah ini bisa tumbuh, existing capability kami dari situ. Yang kedua, di sektor pertanian ini menarik. Sektor pertanian kita tumbuh sekitar 10,3% di Sumatera Selatan. Dan ini kita bangun di sana, dan kita bangun dengan pemerintah daerah, dan kemudian kita bekerja sama, bersinergi dengan pemerintah daerah. Misalnya di Sumatera Selatan, itu kita bangun misalnya ada namanya proyek Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Artinya apa? Di situ ada gerakan bagaimana kita dengan pemerintah provinsi itu menyasar masyarakat untuk memberikan cabai, bukan untuk mendapatkan tambahan, tetapi mengurangi pengeluaran dari masyarakat. Apa yang kita sasar? Inflasi. Kita menjaga inflasi. Sedangkan di Bubble bagaimana? Di Bubble kita bikin klaster yang namanya klaster sapi. Gitu ya, dari mulai pembesaran sapi, kotoran sapi, sampai jagungnya, itu kita bikin satu ekosistem. Dan sekarang alhamdulillah klaster kami mensupport sekitar 70% kebutuhan sapi di Bangka dan Belitung. Ini saya pikir sesuatu yang luar biasa. Karena itu maka investasi yang saya pikir itu akan tetap mempunyai dampak. Tetap kita butuhkan adanya investasi untuk membangun Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Baik, itu tadi dari Sumsel Bubble. Ya. Untuk Jawa Timur seperti apa Pak Busrul? Ya, baik Mbak Aneka. Kita ketahui bahwa memang di kuartal ketiga ini mengalami perlambatan. Tapi kalau kita perhatikan bahwa secara nasional itu konsumsi masyarakat masih tumbuh positif, masih meningkat ya. Kemudian investasi juga masih tumbuh, kecuali konsumsi pemerintah yang mengalami agak sedikit perlambatan ya. Dan bagaimana strategi Bank Jatim? Tentu saja sama seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya. Kami harus mengarah kepada sektor ekonomi yang memang unggul dan tumbuh positif. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa di sektor industri olahan, kemudian industri perdagangan besar dan kecil, dan tentu di sisi pertanian pada umumnya. Nah untuk itu maka strategi kami ke depan, sektor produktif ini tetap kami dorong. Walaupun mungkin hampir sama dengan Pak Sam tadi bahwa sektor konsumtif yang memang merupakan captive market kami tetap akan menjadi fokus kami untuk penguatannya. Tapi saat yang sama bahwa kami juga harus berdiversifikasi ke sektor produktif. Karena memang ini tumbuh secara positif. Dan tadi dari 17 sektor ekonomi, itu memang ada 6 yang memang ada penurunan, yaitu pertambangan, akomodasi mamin, informasi komunikasi, administrasi pemerintah, kesehatan, dan lain-lain. Sehingga kami akan mengarah kepada sektor ekonomi yang memang tumbuh dan menjadi andalan di Jawa Timur ini. Dan kita tahu bahwa dampak El Nino ini juga menyebabkan sektor komoditas juga terganggu, termasuk sektor ekonomi yang lain. Tapi kami optimis bahwa untuk ke depan ini di tengah situasi kita akan melakukan pilpres, tentu ini akan punya ruang untuk pertumbuhan konsumsi di level masyarakat sebagai
penopang untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur. Demikian Mbak Aneka. Baik, Pak Busro, seperti apa evaluasi tren pertumbuhan outstanding kredit di Bank Jatim dan juga apakah ada perbedaan tren pertumbuhan atau mungkin sektor kredit tertentu dari pra-pandemi dan juga pasca pandemi ini? Baik Mbak Aneka, kita ketahui bahwa ada masa pra-pandemi, ada pasca pandemi. Dan hal yang paling membedakan pada periode itu adalah adanya keterbatasan pada saat pandemi, yaitu arus barang, arus jasa, arus orang. Dan itu pada masa pandemi tentu bisnis kita lebih bertumpu kepada berbasis digital. Sehingga tidak heran bahwa bisnis kami tumbuh secara signifikan di sisi digital. Namun di tengah pandemi yang sekarang, maka itu arus barang, arus jasa orang kembali normal. Daya beli masyarakat juga semakin baik, kepercayaan masyarakat terhadap bisnis juga semakin baik. Itulah momentum kami untuk shifting ke posisi kredit produktif. Sehingga kami produk tumbuh dari 38,01% di kuartal ketiga tahun lalu, sekarang menjadi 42,34% di tahun ini. Nah, pertumbuhan yang kami lakukan ini sejalan dengan sektor ekonomi unggulan yang ada di Jawa Timur. Nah, sehingga dengan adanya pasca pandemi ini, kami berjalan dua-duanya. Satu di konsumtif dan satu di produktif. Untuk itu, maka aplikasi yang menyangkut bisnis produktif ini terus-menerus kami perbaiki, khususnya di sisi fitur digital kami. Contoh untuk mikro, kami punya G-Connect Mikro, sehingga masyarakat mudah untuk aplikasi dalam program untuk pengajuan kredit, termasuk Jatim Kilat. Bagaimana AO kami, petugas lini kami sudah terkoneksi dengan sistem, sehingga mereka langsung mereport ke pusat untuk proses kredit berikutnya. Ini tentu membuat semakin cepat, nyaman, dan tentu saja mudah bagi nasabah. Dan di pasca pandemi ini pun kami pun juga sudah melihat bagaimana perbaikan di sisi restrukturisasi terhadap nasabah-nasabah yang terdampak COVID pada saat yang lalu. Totally kami bulan September ini sudah semakin rendah menjadi 3,3 triliun atau sebesar 6,35% dari total kredit dengan NPL yang semakin baik yaitu 1,29%. Demikian Mbak Aneka.